Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini. Saya percaya ada sukacita, kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Selasa 2 Mei 2023. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun, membimbing kami di sepanjang hari ini. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami sekalian, dan kuasailah kami, agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat aktakan dalam perjalanan hidup kami di hari ini dan hari selanjutnya. Bersabdalah kami telah siap Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka dalam kitab kudus perjanjian baru, 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15, demikian bunyinya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Itulah bagian bacaan Alkitab dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Marilah bersama-sama kita renungkan firman pada hari ini dengan judul Keselamatan di balik penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berbagai tantangan memberitakan Injil terjadi di jemaat Korintus. Hal yang sama terjadi dalam pekerjaan pelayanan gereja pada masa sekarang ini. Sering pelayanan kita mengalami tantangan, ujian. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di jemaat Korintus ada orang membangun di atas fondasi Yesus Kristus dengan bahan-bahan bangunan yang tidak mudah hangus terbakar seperti emas. Ada juga dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, yaitu kayu, rumput kering, atau jerami. Pasti ada yang terbakar dan mengalami kerugian. Namun, dalam pembacaan kita pada hari ini, ayat 15 berkata, jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, mengapa terbakar tetapi diselamatkan? Tentu karena dasar bangunan yang diletakkan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan berubah oleh perubahan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai orang tua, pasti kita mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup dan dalam pelayanan. Memang dalam kehidupan sebagai orang percaya dan persekutuan gereja Tuhan tidaklah sepi dari pergumulan dan tantangan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, hubungan dalam keluarga, masalah keuangan, dan banyak permasalahan lainnya. Tapi marilah kita membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dalam Dia selalu ada jawaban yang pasti. Kendati hidup ini akan selalu menghadapi pergumulan, namun marilah kita tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena pekerjaan masing-masing orang akan menjadi nyata siapa yang benar dan siapa yang salah. Marilah kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dalam ketulusan,
baik dalam keluarga, jemaat, maupun masyarakat, tanpa mengusik kehidupan orang lain. Marilah kita melayani dengan penuh kasih, sekalipun harus meneteskan air mata. Kita meyakini Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Siapa yang tetap teguh di dalam iman kepada Yesus akan memperoleh keselamatan kekal. Mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kita, inilah kami yang bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang menjaga keluar masuknya perjalanan hidup kami, dan menganugerahkan hikmat dan berkat kepada kami. Di dalam kami diperhadapkan dengan cobaan, tantangan, rintangan dalam melayani dan menebarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, sertai dan lindungi kami, supaya kami tetap teguh kokoh iman kami. Dan kami tetap kuat, mampu, sabar dan tabah. Bapa Surgawi, kami juga memohon kepadamu, biarlah Injil firman Tuhan senantiasa selalu tersebar dalam kata, tindakan, perbuatan kami sehari-hari, sehingga mudah dibaca oleh siapapun, apalagi mereka yang belum mengenal Engkau, agar mereka percaya datang kepada terang Injil. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sertai juga jemaat dan siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah atau renungan harian keluarga yang disampaikan dan diberitakan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Tomohon, supaya mereka juga mengalami sukacita iman dan berkat yang berasal daripada Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang bimbang diteguhkan iman mereka. Ya Tuhan, diberkati semua siapapun yang senantiasa mau melakukan tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan, baik di gereja, di pemerintahan, di masyarakat, di organisasi manapun, di keluarga kami. Tuhan menolong menyertai kami, supaya kami betul-betul bersaksi tentang-Mu, agar iman kami tetap kokoh teguh, hindarkan dari kendor iman kami, tetapi kami tetap semangat, optimis dalam melayani Tuhan, lewat pelayanan kepada siapapun. Serta dan pimpin kami Tuhan, hindarkan dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Tetapi jika semua itu datang menghadang kami, mampukan dan sanggupkan kami untuk dapat, ya Tuhan, melalui semua proses-proses itu dengan tabah dan sabar. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.